Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT. Di malam Ramadan ini ya, kita bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka, belajar bersama di webinar parenting, harmonisasi keluarga melalui pendidikan ruh, jiwa, dan akal untuk mencapai kebahagiaan. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku amin. Baik, alhamdulillah, ini merupakan webinar kedua dari rangkaian Ramadan Happy Family yang diselenggarakan oleh Darul Umi, Visi Keluarga dan Bijak Indonesia. Yang insya Allah pemateri pada malam hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Agastya Harjunadi. Beliau merupakan seorang penulis buku, penggiat parenting, konselor, dan founder Bijak Indonesia. Baik, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, agar tidak menunggu terlalu lama, kita langsung saja ke sesi pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agastya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Mana sehat ya? Mungkin langsung saja ya Ustadz, untuk malam hari ini membawakan webinar parenting dengan judul harmonisasi keluarga melalui pendidikan ruh, jiwa, dan akal untuk mencapai kebahagiaan. Oke, monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Hikmah. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khuzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kehidupan ya, nikmat iman, Islam, dan juga Ramadan yang masih ada 10 hari, insya Allah hari-hari terakhir kita bisa isi dengan meningkatkan amal solih, kemudian bermujahadah ya untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, karena ada isyarat dari Allah, dari Rasulullah. Beliau bersabda, man qauma ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, selain man sauma Ramadan juga sama. Intinya adalah barang siapa yang berpuasa kemudian menghidupkan malam ya, malam-malam di Ramadan ini, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Maksud dari perhitungan di sini adalah si hamba ini benar-benar memperhitungkan setiap detik, menit, dan jamnya itu untuk diisi dengan amal soleh. Benar-benar perhitungan, tidak mau sia-sia. Nah, artinya benar-benar diisi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan memperindah cara ibadah. Ya, makanya ada doa, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Ya, ya Allah, sungguh-sungguh aku mohon ya, mudahkan untuk berzikir, kemudian bersyukur, dan memperindah ibadah. Nah, memperindah ibadah ini momen yang paling utama adalah pas Ramadan ini gitu. Dan ibadah-ibadah itu ada banyak aspek tentunya, tidak hanya sekedar mahdhoh, tapi juga ada ghairu mahdhoh. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih semacam tersplit gitu ya, seolah-olah kita fokus baca Quran dan kemudian diam ya, beramal soleh dengan sholat dan dzikir, tapi kadang-kadang kita lupa untuk peduli dengan sekitar ya, sekitar rumah kita. Misalkan ada orang fakir, orang miskin yang butuh pertolongan, makanya dalam satu hadis juga disebutkan sungguh memberikan hadiah, memasukkan kebahagiaan atau menolong orang yang lapar ya, yang membutuhkan itu jauh lebih disukai daripada itikaf di masjidku, kata Rasulullah. Nah, artinya ada ibadah-ibadah juga yang tidak ritualistik seperti sholat dan
itikaf, tapi juga ke ibadah sosial ya, kesolehan sosial istilahnya. Nah, inilah yang kemudian kita cari harmonisasinya. Harmonisasi antara apa ya, ekspresi ibadah, dan ini aspeknya kalau dalam konteks pendidikan ya, mungkin kita mendidik jiwa kita, yaitu pendidikan jiwa yang aspeknya ada ruh, ada akal, ada kolb hati ya tentunya, yang akan bisa menuntun kita kepada jalan-jalan ya yang diberkahi atau dirahmati oleh Allah. Karena ada jalan yang tidak diberkahi, ada yang jalan yang dibenci oleh Allah. Nah, ini kadang-kadang yang kita masih apa namanya bias gitu. Nah, coba kita akan jelaskan lebih dalam ya dengan apa yang ada, momen-momen Ramadan kita manfaatkan dalam mengharmonisasi aspek-aspek tadi gitu. Nah, tadi kan bahasnya tentang ini ya, tentang bagaimana mengamalkan, memanfaatkan, menziyadah amal soleh, kemudian mengharmonisasi dan memperindah ya, wa husni ibadah, memperindah cara ibadah kita. Maka itu masih tadi ya, aspeknya antara diri, kemudian juga ada kesolehan sosial. Dan sosial ini nggak harus yang di luar rumah juga, tapi yang paling penting ada dalam rumah. Karena ya tadi ya, pesan utama amanah ya, kepada kita sebagai seorang mukmin dari Allah itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini yang juga perlu apa ya, diperhatikan dengan lebih dalam. Kadang-kadang kita soleh sosial ya, peduli di luar, tapi lupa dengan keharmonisan dan keseimbangan yang ada di dalam rumah tentunya. Nah, inilah yang kemudian kita akan bahas ya secara lebih sederhana, karena sifatnya juga ini diskusi, sharing, belajar bareng, jadi saling berbagi. Nah, kemudian saya izin next slide. Saya akan masuk ke hakikat manusia dulu ya, bahwa aspek-aspek harmonisasi pendidikan ya, itu nanti akan berpengaruh kepada minimal 3 hal ini, yaitu jiwa, kemudian raga, dan ruh. Nah, ini minimal pembagian secara sederhana. Kalau diibaratkan sebagai sebuah barang, maka ada namanya buah, yang kulit itu bentuk raga ya, dohir kita yang mungkin sawo matang, putih, kuning, rambut pirang. Ini hanyalah casing. Tapi yang lebih esensi itu adalah jiwa. Makanya lagu Indonesia Raya itu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, jadi jiwa inilah yang sebenarnya lebih hakikat dari makna manusia itu sendiri. Nah, jiwa inilah yang inner beauty, kalau orang barat bilang ya, inner beauty. Ada aspek akal, nanti ya kita breakdown lagi. Ada aspek akal, ada aspek ruh, ada aspek kemudian kolb, hati, kemudian ada juga aspek namanya fuad ya. Fuad itu yang lebih dalam lagi dari hati. Nanti kita ada next slide ya. Nah, ini dia. Nah, kalau dibagi menjadi 2, tadi kan 3 ya, ruh disendirikan. Tapi kalau dibagi menjadi 2, kita lebih sering melihatnya seperti itu, yang paling sederhananya ya, sehat lahir batin ya kan, mohon maaf lahir batin, kemudian ruhani dan jasmani. Nah, istilah-istilah ini kemudian yang sudah familiar ini kita coba berangkat dari situ. Nah, aspek-aspek pendidikan apa sih yang penting dan memanfaatkan momen Ramadan, dan bagaimana harmonisasinya dalam keluarga gitu. Nah, kembali ya, jadi dalam ruhani ini, aspek batin ini, ada ruh itu sendiri yang tadi, yang dipisahkan menjadi inti tadi. Kemudian ada jiwa, ya nafs. Kemudian ada kolb, ada akal. Nah, ruh ini ada penjelasan di bawah ya. Saya akan jelaskan nanti setelah kita deskripsikan apa secara global dulu. Nah, nanti dalam jasmani itu ya apa-apa yang bisa di indera ya, mata, pendengaran, penciuman, rasa apa asin, asam, maksudnya pengecap ya. Nah, ini semuanya adalah panca indera, ini adalah jasmani, aspek untuk menyerap pendidikan ya, ilmu-ilmu dari sisi jasmaninya. Tapi sebenarnya ruhaninya juga yang memproses ya. Kemudian ilmu-ilmu itu dimasukkan ke dalam akal,
diproses kemudian dalam kolbu. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan di dalam kolb itu, jantung itu ada satu titik yang isinya juga memori. Yang memori itu sebenarnya fungsinya kan fungsi akal ya untuk mengingat. Tapi ternyata di kolb itu ada loh memori yang secara fisiknya neuron syarafnya itu ada sekitar 40.000 syaraf lah kurang lebih ya menurut Dr. Aisyah Dahlan itu penelitiannya. Dan itulah kata penelitiannya itu adalah disitulah letak di mana kesadaran alam bawah sadar tentang pengakuan Tuhan. Nah, gitu. Nah, ini loh sebenarnya inti yang kemudian menjadi masalah jika kita tidak pernah memberikan asupan rohani yang baik. Akhirnya inti ini yang kemudian tertutup, redup, dan terciptalah manusia-manusia yang mohon maaf ya, yang tidak sadar dengan fungsi peran di rumah tangga, ya, misunderstanding dengan posisi sebagai suami dan istri, kemudian tidak bisa memberikan pendidikan anak dengan baik, kemudian apalagi banyak jadi false leader. Nah, ini karena ada titik nurani yang buram, yang bahkan hitam pekat karena dosa dan maksiat, karena perilaku-perilaku dosa. Nah, ini kalau kita tidak menseriusi untuk mendidik jiwa kita, membersihkan ya, mentazkiyah nafs kita, kita akan lama-lama akan tenggelam dalam zulumat ya, kegelapan. Oke, ini masih global dulu. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, ternyata yang dimaksud dengan kesehatan mental itu adalah tawazun ya, keseimbangan. Ya, keseimbangan antara apa? Antara 4-5 aspek tadi itu mendapatkan asupan sesuai dengan kebutuhan nutrisi gizinya. Contoh misalkan jasmani. Jasmani itu fitrahnya dia tumbuh. Karena makanya ada 8 aspek fitrah. Nah, salah satunya adalah fitrah jasmani. Maka fitrah dia jasmani itu tumbuh dengan mendapatkan gizi yang baik. Misalnya di dalam rahim mendapatkan asam folat ya, bukan asam sulfat ya. Asam folat. Kemudian berkembang ya. Jadi bayi lahir mendapatkan air susu ibu ya, kemudian mendapatkan itu adalah nutrisi gizi yang paling premium dan optimum untuk fitrah jasmani ini berkembang dengan baik. Nah, kemudian ternyata kita itu sering lupa ya bahwa ada fitrah rohani yang perlu diasup juga dengan asupan yang bergizi ya. Ya, ada ruh di sini, kemudian ada akal juga yang perlu diasup dengan gizi sesuai kebutuhan akal. Apa sih kebutuhan akal itu? Intelektual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentang membaca ayat Allah ya. Membaca ciptaan Allah. Misalkan membaca wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Misalkan ayat ini dimulai dengan dan kami ciptakan tanda-tanda kebesaran Allah itu dari dirimu sendiri, diciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilahi, untuk memberikan ketenangan. Nah, ini sebenarnya adalah secara processing pendidikan itu memang di akal, di intelektual. Ini contoh aja ya. Tapi secara maknawi hikmah yang mau diambil itu apa sih maksud penciptaan ini? Kenapa Allah ngasih gambaran seperti ini? Nah, itu nanti akan diproses dalam ruh. Di dalam ruh yang lebih dikenal kita wadahnya itu namanya kolb. Nah, hati ini. Sehingga nanti akan menimbulkan rasa kalau dia ruhnya itu nur, bersih, dia merasa dan mengagungkan Tuhannya. Jadi recalling lagi panggilan awal ya, sumpah janji awal di alam ruh ya. Alastu birabbikum ini adalah fitrah. Nah, ini kalau gizinya terasupi dengan baik akalnya yang ilmu-ilmu yang benar, yang ilmu yang al-ilm al-alamah ya, yang membawa pada alamat kebenaran sesuai makna yang dijelaskan oleh Allah ya, sesuai makna yang dimaksud oleh Allah, segala apapun entitas, termasuk dalam misalkan pernikahan atau termasuk dalam kepemimpinan, itu ada makna sesuai maksud Allah, ada juga makna yang tidak sesuai dengan maksud Allah. Kalau sesuai maksud itu berarti dia sebagai khalifah wakil Allah menyanggah hukum. Halo, suara saya masuk? Oke, lanjut ya.
Jadi kalau ilmu-ilmu yang kita makan ya sebagai asupan gizi akal ini nggak benar, tidak sesuai dengan wahyu, tapi lebih kepada ilmu-ilmu sekuler, maka kita akan menjadi pribadi yang tadi sifat-sifatnya sekulerisme ya. Kemudian akhirnya buramlah mata hati kita, ruh kita, kolb kita, sehingga kemudian akhirnya mentalitas kita, cara pandang kita, bahkan action, attitude kita akan membuahkan sikap-sikap yang jahil. Di sinilah akhirnya kemudian dari pribadi yang jahil menjadi false leader, leader yang jahil. Leader nggak usah bicara negara dulu, misalkan bicara tadi udah oke lah khalifah gitu ya, pemimpin. Tapi ternyata pemimpin yang false leader bukan mengikuti wahyu tapi mengikuti hawa, ya kan? Makanya disebutkan di Quran juga ya, bahwa salah satu ayatnya itu menyebutkan Daud ya, ya Daud ya, jadilah pemimpin dan selenggarakanlah kepemimpinan dengan adil. Jangan ya wala tattabiul hawa kata Allah di sini. Dan jangan kamu mengikuti hawa. Hawa itu maksudnya di sini kalau bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan nafsu ya. Nafs yang ya. Jiwa yang cenderung kepada keburukan itu hawa namanya. Bukan Hawa istrinya Adam ya. Kalau Hawa istrinya Adam itu adalah Hawa itu dari kata hayat juga ya. Hawa satu akar itu namanya kehidupan yang berasal dari hidup. Nah, jadi Hawa inilah yang dimaksud dengan false leader yang akan mendominasi suatu pribadi sehingga menjadi orang yang pribadi yang jahiliyah. Nah, kalau pribadinya jahiliyah maka keluarga yang dibentuk ya keluarga jahiliyah. Sehingga akhirnya banyak sekali ada perilaku yang jahiliyah yang tumbuh di sana. Akhirnya karena perilaku yang jahiliyah ini menyelisih fitrah tentunya, yang sesuai dengan wahyu namanya fitrah teman-teman ya. Al-fitrah al-hanifiyah ya kan. Hanif itu fitrah yang lurus atau yang condong kepada ketauhidan. Ya. Dan itulah keseimbangan yang sejati tentunya, yaitu dia yang acknowledge and recognize Allah sebagai Tuhan ilahun dan sebagai sesembahan Rabbun ya, sebagai pencipta gitu. Nah, tapi kalau jahiliyah, ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu liberal ya, mereka tidak mengakui Tuhan. Bahkan menikah ya sekedar melampiaskan hawa ya, melampiaskan cinta dan hawa saja, nafsu, tanpa dilandasi dengan niat karena Allah misalnya. Akhirnya ya kalau kita seorang muslim ternyata nikahnya hanya karena hawa ya apa bedanya memang beriman itu. Tapi kalau orang beriman menikahnya karena Allah, akhirnya apa? Mau suka dan duka dalam keadaan apapun, meyakini bahwa ini baik dan ini bagian dari tarbiyahnya Allah dan tidak mungkin untuk mengkhianati perjanjian dengan Allah ya. Setelah perjanjian keimanan adalah perjanjian tentang mitsaqon ghalidho, yaitu tentang membangun rumah tangga. Nah, akhirnya mau hebat sepahit apapun ujian, karena pribadinya sudah bukan pribadi yang jahil tapi pribadi yang fitrah, yang beriman, maka dia bisa tetap melihat kebaikan-kebaikan dan meyakini pasti ada sakinah setelah ujian-ujian besar. Nah, tapi kalau hari ini gimana? Kondisi keluarga hari ini betapa banyaknya ya, fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada yang sibuk berkarir, sibuk sana-sini, akhirnya membuat anak dititipkannya. Yang berita terakhir itu di Malang ya, anak disiksa oleh perawatnya. Makanya saya sering menyampaikan ya ke teman-teman bagi yang punya anak, apalagi masih 0 sampai 7 tahun, ya mohon merelakan karirnya nanti dulu, ditunda ya, untuk ibu khususnya. Kalau ayah memang fungsinya mencari nafkah di luar. Nah, inilah fitrah. Tapi kalau ibu ya fungsinya al-madrasatun ula, di rumah fokus sama mendidik anak dan bangun keluarga, karena ibu adalah tiang keluarga. Nah, kalau fitrah-fitrah ini tidak dipahami, tapi lebih kepada memperhatikan karir, ya, jabatan, dan lain sebagainya, ya, gemerlapnya dunia, itu semuanya adalah pengetahuan jahiliyah. Wa'iyadzubillah ya. Jadi akhirnya banyak sekali kejadian, mohon maaf ya, memang berdasarkan data ya, keluarga-keluarga yang dibangunnya keliru ya, tidak berdasarkan fitrah, akhirnya tidak terjadi keseimbangan. Nah, akhirnya apa? Timpang. Ada yang dominan istrinya misalkan, atau bahkan ada yang sampai pecah gitu ya. Dan makanya riset menunjukkan data ya, di antara 3 keluarga ada 1 yang berpisah atau bercerai. Itu bukti bahwa ilmu yang mendominasi kehidupan kita adalah ilmu-ilmu yang jahiliyah.
Kalau ilmunya berdasarkan fitrah dan nur, cahayanya Allah, insya Allah ya, tidak akan menemui adanya perpisahan gitu. Dalam keluarga ini langsung prakteknya ya, ke dalam keluarga tentunya. Tidak akan mungkin terjadi kelalaian untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang suami. Akhirnya anak akan tumbuh kembang dengan sangat baik, dengan sangat baik. Akhirnya mendapatkan potensi-potensi yang paling maksimum karena usia-usia golden age. Nah, itulah berangkatnya dari mana? Dari sini, keseimbangan, tawazun, menyadari tentang fitrah. Dan inilah yang disebut dengan harmonisasi itu. Nah, selama tidak memahami konsep ini, maka selama itu pula kita terjerembab dalam lingkaran-lingkaran zulumat ya. Toxic ya, bisa dibilang toxic parenting kah, atau toxic personal lah, atau relationship lah, toxic ya, bahasa sederhananya gitu ya. Apapun yang menyelisih fitrah pasti menimbulkan toxic, dan apapun yang menimbulkan toxic efeknya ke dalam dosa. Nah, dosa ini akan mengundang musibah gitu, dan menyebabkan banyak duka dan luka gitu ya, kesedihan dan lain sebagainya, karena tidak seimbang, tidak fitrah. Nah, di sini teman-teman ya, di prosesnya di situ ya, ada akal kita, ada ruh kita, ada qalb kita. Nah, kebutuhannya itu kita harus paham. Setiap aspek dari jiwa kita, diri kita itu ada kebutuhannya masing-masing. Ya, kayak sekali lagi tadi ya, kalau jasad ya nutrisi makanan bergizi, kalau akal itu ilmu pengetahuan yang benar, ya, fitrah yang nur, al-ilm al-uluhiyah, ya, membawa kepada pengabdian kepada Allah. Kemudian kalau ruh, nah ini aspeknya, nutrisinya adalah ibadah. Nah, puncaknya gizi untuk mendidik ruh itu di Ramadan ini. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Kemudian perintah lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puncaknya ruh ini karena dia sudah tersibgoh dengan nur ya, cahaya Allah yang bersih, yang bertauhid, akhirnya dia mampu melawan kemaksiatan, kemungkaran. Nah, buah dari melawan kemaksiatan namanya takwa. Di dalam Ramadan ini, makanya hasil output pendidikan, outcome dan output yang paling besar itu adalah tentang pribadi yang takwa, pribadi yang beradab. Nah, dan ini harus kita pahami. Nah, salah satu ibadah itu ya, dalam satu hadis Rasulullah ya, inti dari ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Ya, jadi intinya ibadah itu berdoa. Nah, doa itu apa? Bagian dari zikrullah. Nah, zikir yang sebaik-baik zikir itu adalah membaca Quran. Nah, dan sebaik-baik membaca Quran adalah ketika qiyam, ketika sholat. Nah, itulah kenapa Rasulullah di 10 hari akhir itu menghidupkan malam dan mengajak seluruh keluarganya ya untuk dibangunkan dan mengencangkan ikat sarung. Kemudian menghatamkan Quran berkali-kali dalam satu kali malam gitu, satu kali. Bahkan Utsman itu satu hari itu khatam sampai berapa kali ya, ada yang menyebutkan sampai ada yang 100 kali bilang, dan lain sebagainya. Kita sudah nggak masuk akal juga gimana caranya ya, tapi mereka melakukan itu dan itu bisa realistis, dan ini bisa terjadi hanya karena pertolongan Allah tentu ya. Nah, pertolongan Allah tidak akan datang kecuali ketika kita memiliki ilmu yang benar, ketika ruh kita bercahaya. Gitu. Nah, jadi itu ya, asupan ruh adalah ibadah. Nah, ibadah inilah yang akhirnya menghasilkan akhlak, teman-teman ya. Akhlakul karimah ya. Lawannya akhlak apa? Karimah madmumah, ya. Akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Makanya kalau kurang ibadah itu udah pasti nanti akhlaknya juga jadi berkurang, menurun. Ya, keimanannya juga menurun. Iman itu yazid wa yanqus ya kan. Ya, dia letaknya di dalam qalb ya, di dalam qalb, kemudian di dalam apa? Di dalam qalb ada ruh ya. Nah, disitulah iman itu akan menguatkan dan mengokohkan. Kalau ruhnya bersinar, ya artinya ruh imannya baik ya, bersinar, bagus gitu. Asupan gizinya cukup, bahkan kalau terus ditambah ketakwaannya makin besar, makin besar. Nah, di sini kemudian zulumat akan semakin menghilang. Nah, jadi dengan zikrona, semua itu kalau seimbang
menjadilah kemudian namanya an-ni'mah atau naim ya, yang kebahagiaan al-falah juga dimaksud juga seperti itu ya. Jadi takwa itu akan membawa kepada kenikmatan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, ya kan? Disebutkan di Quran juga bahwa qad aflaha man zakkaha ya, betapa beruntungnya ya, keberuntungan, kemenangan, kemudian hayya alal falah, makanya sholat juga hayya alal falah ya. Ya, kenikmatan yang besar itu adalah buah dari tadi keseimbangan gizi antara makanan dari jasad, kemudian makanan dari akal berupa ilmu, kemudian makan dari dikir dari ruh atau qalb itu berupa kemudian apa namanya dikir kepada Allah, sehingga akhirnya menciptakan pribadi yang falah ya, pribadi yang insan insan karim ya, atau ulul albab kalau ke aspeknya intelektual, ulul albab, sehingga kemudian disebutlah sebagai pribadi yang sehat lahir dan batin gitu. Jadi ada yang bilang misalkan ujian kena mental tuh nggak ada hubungannya sama iman. Ini benar nggak kira-kira pernyataan ini? Boleh mungkin dibantu jawab. Ada di sini teman-teman Ismi, Mbak Ismi sama Ibu Umu atau teman-teman yang lain. Kira-kira betul nggak pernyataan itu? Kena mental itu nggak ada hubungannya sama iman. Atau mungkin boleh chat, boleh. Nah, ini ngechat ya. Atau teman-teman yang lain juga boleh. Kurang tepat. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Mbak Siti Syahda, Mbak Yunita, Mbak Lis, Mbak Ikmah, enggak? Kira-kira kena mental itu ada hubungannya nggak sama iman? Ada. Saya akan coba ini ya, harmonisasi lagi ya. Lagi-lagi coba saya jadikan sebagai satu perspektif yang seimbang gitu. Bahwa mental itu akan lebih kuat dan tidak mudah kena mentalnya kalau keimanannya juga kuat kita. Maka ada hubungannya ya. Tapi ketika ini satu sudut pandang dari sisi internal, berarti kita tumbuh dari nafs kita, jiwa kita. Kita paham bahwa oh, kalau kita punya iman yang kuat, yang kokoh, mau seberat apapun ujian, insya Allah kita nggak kena mental. Nah, gitu ya. Tapi iman itu kan yazid wa yangkus. Nah, ada kalanya. Kalau imannya lagi naik tinggi, wah, aman ya. Sebesar ujian sebesar apa gunung Uhud pun, kalau hati kita, iman kita seluas samudra, tenggelam sudah gunung itu. Nggak ada efeknya gitu. Tapi kalau iman kita lagi tipis, lagi apa ya, turun, lagi mengecil ya, menyempit sesempit cangkir gitu, maka ujian sesendok garam pun nggak usah gunung Uhud ya, pasti berasa pahit ya, berasa asin banget gitu. Nah inilah yang disebut dengan iman itu benteng kokoh untuk menghadapi ujian sehingga nggak gampang kena mental. Maka betul memang sebenarnya ada pernyataan yang tadi ya bahwa kena mental, ujian mental itu nggak ada hubungan sama iman, itu kurang tepat. Kalau dari aspek kita melihat ya sebagai hamba yang beriman. Tapi kalau kita melihatnya sebagai faktor eksternal gitu, perspektifnya gini, mau iman kamu sekuat apapun, namanya ujian akan dikasih dan suatu momen ada di mana kamu pasti kena mental. Jadi mau imannya naik apa turun, mau iman kuat apa enggak, atau bahkan dia nggak punya iman, ujian pasti datang ke dia yang bikin kena mental. Nah, kalau perspektifnya seperti itu, kita juga bisa mengkompromikan. Oh, ini tuh betul juga. Jadi, tapi tetap aja bahwa mentalitas itu ada hubungannya sama keimanan, gitu ya. Benang merahnya di situ sebenarnya. Tapi kalau melihatnya dari sisi mau nabi, mau kiai, mau ulama, mau orang biasa, mau orang kaya miskin, Allah pasti berikan ujian. Bahkan ada di mana momen pasti ada kena mentalnya. Nah, maka kalau narasinya kemudian dibangun dari perspektif ini, kemudian dibangun ujian yang membuat kena mental tuh
nggak ada hubungannya sama iman, karena siapapun mau beriman mau enggak, dia pasti kena ujian. Nah, itu juga bisa masuk. Nah, jadi tinggal ambil perspektif mana gitu ya. Jangan sampai generalisir, intinya di situ sih. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Jangan sampai kita membebek, mengeneralisir dengan yang sudah viral gitu ya di luar sana, bahkan sudah dikutip beberapa biro psikologi, atau bahkan ada dai-dai juga yang mengutip ya, bahwa seolah-olah generalisir bahwa uh, ujian kena mental tuh nggak ada hubungannya sama iman gitu. That's not true sebenarnya. The truly meaningnya itu adalah memang ada ya kekuatan diri kita. Kalau iman kita lagi sedang bagus dan kuat, insya Allah sebesar apapun ujian, kita tidak mudah kena mental. Nah, kena mental sekarang definisinya seperti apa sih? Nah, itu juga perlu di breakdown lagi kita. Kalau misalkan, mohon maaf, misalnya gini, Rasulullah diuji dengan kematian anaknya beliau, namanya Abdullah. Ya kan? Bagaimana sikap Rasulullah? Nangis ya. Tapi Rasulullah kemudian dibilang sama sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah kamu nggak ridho? Kok nangis gitu? Sahabatnya berani juga ya, gituin Rasul ya. Apakah engkau nggak ridho Rasul? Kok nangis gitu? Rasulullah berkata, kurang lebihnya begini ya, sungguh sangat sedih ya atas kehilangan Abdullah atau Ibrahim ya waktu itu yang meninggal ya. Ibrahim ya kalau nggak salah. Nah, sungguh sedih, tapi diri ini tidak akan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Nah, akhirnya kesedihan itu hal biasa sebenarnya, fitrah manusia. Jadi definisi kena mental itu sebenarnya adalah yang sedihnya menjadi ratapan. Nah, itu. Dan rata-rata yang tidak punya iman atau yang imannya lagi turun, dia akan meratap tuh. Akhirnya berlama nangis, menyesali masa lalu, kemudian menikmati luka. Dalam satu perspektif nggak apa-apa, monggo manusiawi. Tapi dalam perspektif yang lain, yang lebih mengutamakan wasari'u ila maghfirah, bersegeranya kita menghampiri maghfirah Allah, maka seorang mukmin tidak ingin berlama-lama dalam kesedihan gitu. Ya cepat move on lah, intinya begitu. Tapi timing move on orang itu kan beda-beda gitu. Nah, ini yang menjadikan diskusi dinamika perbedaan perspektif ini dari perspektif psikologi Islam ya, atau bagaimana Islamic worldview memandang worldview Islam memandang mental dan illness ya, mental illness dan psikologi manusia itu, atau Western worldview yang sudah terlanjur mengakar nih. Kita mau pakai yang mana nih? Tapi yang jelas ya, saya bisa jamin ya pasti ketika treatment teman-teman berikan berbeda ya, maka hasilnya pasti berbeda. Artinya apa? Mereka seorang konselor psikolog yang sudah paham dengan worldview Islam, kalau dia mentreatment pasti berbeda dengan psikolog yang nggak paham ilmu worldview Islam. Dan hasilnya pasti berbeda. Makanya teman-teman saya psikolog itu pada curhat ya, Mas, kita itu sedih tau kan, kenapa? Antara ilmu dan keimanan ini konflik batin kita. Kok bisa? Gimana sih? Ya psikologi itu ya fondasi ilmunya dan tujuannya itu memang nggak sesuai dengan bagaimana Islam mengajarkan. Gitu. Nah, apalagi treatmentnya itu. Nah, tapi bagi kita yang mungkin perpaduan Islamisasi ilmu ini, bahkan sebenarnya para ustadz ulama itu sudah bisa melakukan itu. Bedanya adalah mereka nggak paham istilah-istilah psikologi gitu loh. Tapi sebenarnya sudah melakukan itu, memberikan treatment kepada jamaahnya yang curhat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini loh yang membuat treatment yang berbeda ini hasil yang berbeda teman-teman. Akhirnya apa? Para psikolog tuh bilang, kita ini kalau nanganin kasus rumah tangga ya, justru 80-90% berpisah. Tapi para konselor yang menggunakan ilmu Islam ini, kebalikannya. Dari 100%, 90% yang berhasil disehatkan kembali atau diharmoniskan kembali. Nah, berarti ini ada perbedaan yang sangat signifikan, meskipun tipis.
setipis antara benci dan cinta ya. Itu kan cuman setipis tisu ya pemisahnya antara benci dan cinta. Ya, hanya butuh satu aja kejadian dari benci bisa jadi cinta atau sebaliknya dari cinta jadi benci. Nah makanya Rasulullah berpesan kan, cintailah sewajarnya atau bencilah sewajarnya gitu. Nah ini bagian dari tawazun teman-teman, dari keseimbangan kesehatan mental. Kalau saking bencinya nanti jadi nggak sehat, akhirnya kepada dendam. Dendam itu akan membawa kepada apa? Penyakit nantinya. Dari metafisik ya, psikologi dendam tidak mau memaafkan nanti akan menghasilkan apa? Efek ke dalam jasmani jasadnya. Ya betapa banyak ya dari para dokter yang sudah paham tentang ilmu Islam itu, kalau ada orang sakit kanker payudara, mohon maaf misalnya, atau kanker serviks atau ada macam-macam kejadian itu pesan dokternya yang paling pertama apa? Ibu ada nggak ya perasaan dendam yang disimpan dan belum dirilis gitu. Coba apa namanya? Dirilis dulu. Ini penyakitnya berasal dari situ. Gitu. Jadi dari keruhnya jiwa. Dari keruhnya jiwa, hitamnya kolbu yang pekat ini akhirnya menjadikan jasad juga terefek. Nah, di sini loh, karena dia tidak sesuai dengan fitrah. Dia tidak seimbang, harmonisasi antara aspek-aspek tadi ya, qalb, nafs, kemudian akal dan ruh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi oh ya ini nih, di sini nih. Ini teman-teman saya sedikit recap aja ya bahwa uh, ini saya rangkum ya, ada penjelasan Imam Al-Ghazali juga Ibnu Arabi dan lain-lain. Nah, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah pojok kanan bawah nih teman-teman, biar persingkat ya, biar tidak lama-lama nanti kita diskusi aja. Jadi dari semua elemen yang ada dalam diri kita ini agar bisa terpancar pribadi yang sehat mental, maka yang paling utama yang harus kita tuju adalah pribadi yang bertakwa. Takwa dulu deh, nggak usah warok, nggak usah zuhud, nanti takwa dulu. Takwa itu adalah buah dari riadoh kita, sungguh-sungguh kita melawan dan menghindari hal-hal yang haram. Nah, maka jiwa yang bertugas di sini ya jiwa-jiwa yang masih lawamah ini berjuang ya, yang kadang menyesal, ya tadi kenapa sih kok lupa, nggak tahajud. Nah, ini bentuk jiwa yang lawamah. Tapi kadang-kadang juga lupa ya, lupa nggak sholat duhur misalnya. Nah, ini jiwa-jiwa yang selalu menyesal ya, menyesal tidak berbuat baik yang banyak atau menyesal telah berbuat maksiat. Ya tadi kenapa ya saya di jalan kok miso-miso ya? Atau tadi kenapa saya mukul ya? Nah, lawamah. Tapi kalau berhasil riadoh sampai level takwanya premium gitu ya, maka akan jadi jiwa yang mutmainnah. Nah, ini yang kemudian kita coba capai pribadi ini. Nah, level yang lebih tinggi yang ini secara adil ya, secara adil itu menempatkan sesuai pada tempatnya, yaitu pribadi yang beradab itu. Ya menempatkan apa? Ya menempatkan ucapan pada ucapan yang baik, bukan ucapan yang buruk. Itu menempatkan indera ucapan kita, mata kita ya, terus pergerakan tangan kita. Nah, nanti menghindari yang minimal yang haram dulu. Tapi kalau bisa yang syubhat juga dihindari agar tercipta jiwa yang warok ya, ruh dan jiwa yang warok. Nah, akhirnya semakin bercahaya tuh ruhnya tuh. Karena apa tadi akalnya bisa mengendalikan. Ya, akal ini kan tentang kesadaran rasional ya, logiknya bahwa harus kita mulai mau mengakui logik uluhiyah, ilahiyah ya. Logik ilahiyah. Apa logik ilahiyah itu? Setiap yang menyelisih fitrah pasti membuat toksit dan luka. Dan setiap toksit dan luka itu akan lebih mudah melukai orang lain dan itu menimbulkan dosa. Dan setiap dosa mengundang musibah. Dan setiap musibah akan mengundang penderitaan. Nah, ini logik ilahiyah nih. Maksudnya kalau di logik kalkulator matematika mungkin kayak ya apaan sih gitu. Misalnya contoh, mohon maaf ya. Emang orang misalkan apa ya, minum minuman keras atau apa ya yang nggak terlalu efek. Riba deh, riba. Emang riba itu langsung efek ada azab gitu atau ada keburukan? Enggak.
malah kelihatannya menguntungkan. Tapi yakinlah dengan logika ilahiyah keimanan tadi bahwa pasti ada akibatnya. Karena maksiat, karena kemudian yang menyelisih fitrah itu pasti ada apa ya, semacam hutang yang perlu ditebus gitu. Dalam parenting misalnya, kalau kita lalai mendidik 0 sampai 7 tahun, apalagi 7 sampai 14 tahun, maka bersiaplah panen masalah di usia 15 sampai seterusnya. Karena apa? Karena fitrahnya tidak ditegakkan. Nah, tapi kalau kita tegakkan, kita mau capek dulu di 0 sampai 7 tahun, akhirnya panennya nggak perlu nunggu 15 tahun. Usia 7, 8, 9 tahun udah panen dengan karakter yang anak yang soleh, yang baik. Bahkan nanti usia 15 tahun udah tinggal ayah bundanya ongkang-ongkang kaki nih. Semua anaknya udah jadi pelayan istilah gitu. Maksudnya melaksanakan amanah dengan baik ya. Birrul walidaynya luar biasa. Nah, kita akan panen jauh lebih lama. 15, 16, sampai usia 40, 50. Kalau dia anak soleh, ujungnya dia mendoakan. Bukankah itu amal jariah yang paling kita inginkan gitu. Ya. Amal yang tidak terputus, yaitu anak yang soleh, ditambah lagi dia mendoakan. Soalnya banyak anak yang doain juga orang tua, tapi karena dia nggak soleh, jadi doanya nggak mustajabah. Nah, ini juga kita perlu muhasabah ya, insyaf gitu ya, menyadari lagi, yuk mana nih yang belum beres nih, gitu. Kita sesuaikan dengan fitrahnya. Nah, oke lanjut ya. Jadi seperti itu. Bentar ya. Nah, jadi kita lanjut. Maka kemudian menghindari yang, bahkan ada yang menyebutkan memang menghindari yang mubah itu juga termasuk warok dan zuhud ya. Yang mubah itu kan yang halal ya. Maksudnya zuhud itu adalah mereka yang bisa meninggalkan karena khawatir terjerumus kepada yang tidak boleh. Contoh, boleh nggak kita malam-malam Ramadan ini nongkrong di warung? Boleh kan? Boleh. Halal. Tapi memilih untuk itikaf, khawatir terjerumus kepada hal-hal yang tidak boleh, misalkan secara nggak langsung ngerumpi ya kan, ngomongin orang lain, itu kan jadi nggak boleh. Padahal asalnya tadi dia melakukan perbuatan yang boleh. Nah, itu yang kemudian membuat kita jadi, ayo sungguh-sungguh lagi mujahadah. Yang halal yang boleh ini nggak usah dilakuin kalau memang mengkhawatirkan. Dalam rumah tangga gimana prakteknya? Contoh, nih, contoh simpel lagi. Boleh nggak misalkan istri berkarir? Boleh, boleh. Tapi selama tawazun tadi, seimbang. Di rumah juga beres, yang utama beres dulu, baru karir dikejar. Saya bahas begini karena fenomena seperti ini banyak terjadi ya. Akhirnya tergerus sama feminisme, terselubung ya. Sadar nggak sadar teman-teman? Atau ada masalah mental nih, ya disampaikan mungkin karena pernah ada luka pengasuhan. Tapi dari guru saya yang terbaru ini, sebenarnya inner child pengasuhan itu juga hanya apa ya? Hanya satu kesepakatan untuk memudahkan mendefinisikan sesuatu. Hakikatnya nggak ada. Inner child itu kemarin dijelaskan Kak Yogi itu sebenarnya adalah nggak ada juga. Kak Yogi bilang inner child itu segala sesuatu pengalaman masa kecil kita. Itu inner child. Yang tersimpan di alam bawah sadar kita menjadi jiwa kita yang dulu ya. Dan mungkin bisa masih terbawa sekali dua kali terrecall. Ya kan namanya manusia kan. Kenapa kemudian jadi penyempitan makna? Karena untuk memudahkan, ini husnudonnya ya, cara healing, counseling kepada orang-orang yang bermasalah. Tapi dalam Islam ada nggak? Nggak ada. Bahkan istilah remaja aja nggak ada dalam Islam. Islam itu adanya apa? Ya, adanya anak-anak, kemudian pemuda, ya, syabab, ya, banat, banin ya, banat banin itu anak-anak, kemudian pemuda, kemudian dewasa, apa namanya, setelah syabab itu, saya lupa istilahnya. Intinya dewasa usia 40 tahun ke atas. Sempurna ya, kekuatan yang paling kuat, intelektual, spiritual, emosional. Kembali lagi, jadi istilah inner child itu sebenarnya adalah hanya untuk memudahkan
cara komunikasi dalam proses healing. Tapi ketika kita sepakat menggunakan kaidah Islam, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa disembuhkan, tidak perlu ada belenggu-belenggu inner child yang dinormalisasi selama kita punya keyakinan yang kuat tentang takdir dan meyakini bahwa Allah Maha Penyembuh tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa memberikan bekas apapun. Bisa. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, manusiawi sih istilah perempuan seolah-olah kayak kaca gitu ya. Maka kemudian berperasaan, kemudian harus dijaga biar tidak mudah terluka. Betul. Tapi kadang-kadang kita bisa dong mengupgrade bahwa kamu mau level kaca yang seperti apa gitu. Apakah seperti gelas kaca atau kaca seperti kacanya mobil presiden yang ditembak aja nggak mempan gitu istilahnya. Jadi level kaca apa yang mau dipilih? Nah, saya yakin level kaca para perempuan di sekitarnya Rasulullah itu adalah level mereka yang punya jiwa yang sangat kuat. Jadi akhirnya segala apapun, nggak usah jauh-jauh deh ke zaman Rasul. Lihat di Gaza, bagaimana kokohnya jiwa dan mulianya ya, bersinarnya ruh-ruh para pejuang, para wanita, anak-anak di Gaza. Itu clear, jelas banget bahwa mereka tidak pernah menjadikan masa lalu yang suram dan terpuruk itu kemudian membelenggu hari ininya, akhirnya suram masa depannya hanya karena waham ya, namanya inner child itu. Enggak, imanlah yang akan menyembuhkan itu semua. Nah gitu ya teman-temannya. Jadi kita harus mulai mau nih menyadari, yuk bangun nih. Apa yang tidak mungkin bagi Allah semua bisa. Memperbaiki, bahkan menghidupkan yang sudah mati aja bisa, apalagi cuma memperbaiki hati yang terluka. Gampang itu. Nah, makanya minta ya Latif, ya Syifa, ya Syafi, ya kan? Minta pertolongan sama Allah. Dan kemudian putus mata rantai yang suram itu dalam mata rantai parenting kehidupan kita. Kalau memang dulu kita mendapatkan, mohon maaf ya, adalah perlakuan-perlakuan kurang karena mungkin kurangnya ilmu parenting, kita nggak usah komplain dan menyalahkan orang tua masa lalu, nggak. Yang perlu kita lakukan adalah sadari, maafkan, move on. Putus mata rantai yang toksik, bangun yang baru. Contoh yang paling simpel, mungkin di dalam klan keluarga kita belum ada yang penghafal Quran, misalnya gitu ya. Ya udah, mulai keluarga kita. Yuk kita lahirkan, mastata'tum, semampu kita. Allah Maha tahu gitu ya. Dan Allah menghargai betul azam mujahadah kita. Nah, jadi jangan terbelenggu, yang saya sampaikan di sini adalah jangan terbelenggu normalisasi inner child, luka pengasuhan masa lalu, sehingga kemudian akhirnya membuat proses healing tuh jadi terasa begitu berat, lama, susah gitu. Kelihatannya kayak ya apa nggak sayang ya, setahun 2 tahun masih menyimpan rasa luka dendam itu, sehingga kemudian menormalisasi nggak apa-apa kok aku nyamannya begini. Ya kalau begini akhirnya wajar gitu loh umat Islam nggak bangkit karena mentalitasnya masih seperti itu. Nah coba kita berteladan sama teman-teman saudara kita di Gaza, ya, bangkit, kemudian jiwanya menggelora untuk terus menyuarakan hak ya, dan cepat sekali mereka ya bahagia itu bisa apa ya, kita rasakan dalam wajah-wajah mereka kan, ketika udah nggak ada serangan, ketika ada di camp kan anak-anak bermain ya, senyum, dan mereka dahsyat dari usia 10 tahun 8 tahun aja narasinya udah narasi keimanan, kuat sekali narasinya dan menunjukkan betapa kokohnya jiwanya, betapa dahsyatnya kekuatan iman, dan sehingga membuat ruhnya, kolbnya, akalnya, ya, intelektualnya terbimbing oleh wahyu. Masalah jasad ya, ada yang mohon maaf kehilangan kaki, ada yang luka, matanya begini, wajahnya begini, ya Allah, itu hanya casing. Kita insya Allah bisa bangkit gitu. Nah kurang lebih begitu mungkin teman-teman. Ini sebenarnya masih ada beberapa slide, tapi
kita cukupkan dulu dengan diskusi aja ya. Baik, mungkin itu dulu. Mohon maaf. Semoga kita bisa menjemput taufik dan hidayah melalui pembelajaran bersama ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, gimana? Keterangan jazakallah khair Ustaz untuk materinya, untuk pembahasan pada malam hari ini. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, boleh chat ataupun bertanya lewat kolom chat. Oh ya, ini kan ada cek. Ya ini kan ada bilang nih Mbak Siti sih ada. Kalau udah kena mental itu susah baliknya lagi, astagfirullah. Nah, tadi udah terjawab harusnya ya di penjelasan di terakhir tadi. Bagaimana agar cepat baliknya? Cepat banget. Memang mindset kita harus shifting, kita harus hijrah mindset. Ya, pertama milikilah mindset yang betul-betul tawakal kepada Allah. Kemudian iman menjadi apa? Menjadi kekuatan, keyakinan kita untuk sembuh dan bisa cepat. Ya, nggak usah lama-lama. Ya. PR umat banyak, butuh pertolongan tuh banyak tuh. Ya, agak agenda memberantas buta huruf Quran, ada agenda untuk membantu para parenting ya, membantu mendidik anak-anak biar nggak gampang bully. Ya, itu PR umat banyak. Jangan sampai kita terlena dengan hanya karena luka-luka kita. Gitu. Apa hasil rilisnya jika kena sakit kanker? Sembuh ketika emosinya itu kemudian dirilis, ya pemaafan itu dilakukan, benar-benar sembuh. Ada sudah beberapa dokter itu sudah kemudian sembuh, benar-benar hilang gitu miomnya, apa namanya itu yang harus dioperasi, harus itu sembuh gitu. Jadi ya itulah keajaiban keimanan ya, iman pertolongan Allah itu begitu. Makanya kan wasari ila maghfirati, ya kan, wa jannatul ardu was samawati wal ardu iddat lil muttaqin gitu kan. Bersegeralah minta maghfirah ya, ampunan Allah yang kemudian mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, dan itu diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Yaitu siapa? Mereka yang yungfikuna apa? Sarro ila dorro ya, kemudian ya afi anin nas di surat Ali Imran ayat 133 itu ya kalau nggak salah. Salah satu yang di situ adalah mereka yang selain menginfakkan dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dia juga yang memberikan maaf kepada manusia. Nah, di sini menariknya itu adalah pemberian maaf itu nggak cuma kepada yang sesama beriman aja, tapi juga kepada seluruh manusia gitu. Nah, jadi pemaafan itu identik dengan tanpa syarat. Tanpa syarat, teman-teman. Jadi jangan karena dia beriman saya maafin, tapi dia kafir nggak bisa gitu. Memang harus plong, harus total memberikan maaf ya kepada siapapun yang bermasalah dengan kita gitu. Nah, ada lagi nih selain tadi ya yang menginfakkan di jalan secara apa namanya? Secara terang-terangan maupun sembunyi. Kemudian yunfikuna fis sarra'i wad dharra wa kadhiminal ghaidha ya, yang bisa menahan amarah. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri itu pernah bilang tuh, jika ada satu akhlak untuk merangkum semua akhlak dari semua pelajaran atau pendidikan Nabi, satu aja fokusnya apa? Jangan marah. Karena kalau sudah nggak marah, nggak mudah godop nih, insya Allah semua akhlak yang lain yang baik itu akan menyusul, mudah untuk dikeluarkan. Nah, akhlak ini kan buah dari pembiasaan ibadah tadi, teman-teman. Nah, dia tidak akan cerminnya akan karim kalau ibadahnya bolong. Kalau imannya tidak dijadikan senjata atau amunisi atau apa, menyala abangku ya, nyala. Untuk menegakkan ibadah, ya mustahil dapat akhlakul karimah. Kalau ada orang baik tapi nggak beriman, itu adab aja, itu pembiasaan karena latihan. Tapi kalau akhlakul karimah itu hasil dari apa? Ibadah. Dan ibadah salah satu yang tertinggi tadi apa? Wa'afi anin nas.
memberikan maaf kepada manusia atas kesalahan-kesalahannya. Ya, gitu. Saya kemarin beberapa kali saya bilang, ini saya ulang di sini. Kan kadang gini, ya udah saya maafin, tapi saya nggak mau ketemu sama dia lagi. Saya blok, saya blacklist. Gitu. Kok gitu? Iya kan Rasul juga gitu. Si siapa namanya? Yang membunuh Hamzah, Wahsy. Ya, ya Wahsy dimaafkan, tapi bisa nggak jauh-jauh gitu. Rasul yang begitu. Sekarang saya bilang, antum boleh bersikap seperti Rasul dengan cara nggak mau ketemu muka dan lain sebagainya, dengan syarat musibah yang menimpa antum sama dengan Rasul. Apa itu? Antum punya paman yang paling antum sayang, kemudian dibunuh, dirobek dadanya, diambil jantungnya, dimakan, kemudian dipamerin. Nah, kira-kira mengalami nggak seperti itu? Kalau nggak mengalami, maka antum harus meneladani bagaimana Rasulullah merespon sifat-sifat keburukan-keburukan lain selain ini. Apa? Memaafkan dan tetap berbuat baik. Seperti Yahudi itu yang selalu melempari meludahi itu. Mana ada Rasul nggak mau ketemu, nggak mau lihat situ lagi, nanti diludahin. Nggak ada. Jadi selain kepada Wahsy, Rasul itu totally memaafkan dan tetap berbuat baik, berinteraksi. Nggak ada yang nggak mau ketemu muka, nggak ada. Nah, maka kita akhirnya kalau mau meneladani Rasul ya jangan kena mental dikit, nggak mau ketemu, akhirnya ngeblok, saling tidak silaturahim. Itu berarti masih ada sakit mentalnya itu. Masih ada rasa belum plong memaafkan. Ini sama saudara, apalagi sama pasangan, apalagi sama anak, apalagi sama orang tua. Mereka jauh lebih berhak mendapatkan pemaafan kita. Itu kunci harmonis. Ya, kuncinya maafkan tanpa syarat. Saya maafin kalau dia berubah. Ya, yang merubah itu bukan kamu, Allah yang merubah. Maafkan. Nggak pakai syarat. Kalau masih ada syarat berarti belum memaafkan. Jadi pemaafan itu sama dengan cinta. Cinta itu kalau masih ada karena itu masih rasional ya. Cinta itu kan dari hati. Dia ya cinta. Karena cinta ingin bahagia, membahagiakan yang dicintai. Akhirnya ya dia akan memberikan pengorbanan, perjuangan. Walaupun ya kadang ya kayak Rasul lah, diludahin Yahudi, dia tetap, Rasul tetap cinta nggak? Tetap bersikap rahmah. Ketika sakit, ya Rasul pas lewat kan nggak ngerti itu. Kok biasanya ada yang ngeludahin, nggak ada yang ngeludahin, ini kemana nih kita tanyain. Oh dia sakit Rasul. Rasulullah menjenguk. Dan ternyata orang yang pertama dan satu-satunya menjenguk Rasulullah. Di antara semua tetangganya nggak ada yang jenguk. Itu kan karena cintanya Rasul. Sebagaimana Rasulullah dihantam, dihajar di Taif. Seandainya ya malaikat aja emosi kalau kata teman-teman saking belangsaknya itu orang Taif gitu ya. Rasul digituin, dihantemin, dihajar sampai berdarah. Tapi Rasulullah karena cintanya itu sampai mengelap teman-teman ya, tetesan darah itu dilap biar nggak jatuh ke bumi, karena ini sudah jadi hukum alam ya, hukumnya Allah. Kalau ada darah Nabi yang menetes ke bumi itu akan terjadi bencana. Rasul ya Allah, ini intinya mah kalau gelacar, orang Jawa itu bilang gelacaran ya, gelacaran itu berdarah-darah, tapi Rasulullah lap biar nggak netes ke bumi. Itu karena cinta, dan itu pengalaman yang paling pahit ya. Aisyah kan tanya, Rasul ada nggak pengalaman yang lebih pahit dari kematian Hamzah? Ada, yaitu ketika saya ke Taif. Dan Rasulullah meresponnya, ya Allah, mereka nggak tahu. Mereka begitu karena nggak tahu. Jibril sama malaikat Aksabain kan udah mau siap-siap menghantam tuh. Rasul perintah ini gunung udah siap dihantam nih. Nggak usah. Ya, saya maafkan. Saya berharap, saya berdoa lahir dari generasi mereka orang-orang beriman dan menjadi menyebarkan Islam nantinya. Akhirnya dikabulkan doanya gitu. Nah gitu teman-teman ya, jadi nggak pakai syarat ya. Itu yang membuat kita terbelenggu dengan tadi ya,
normalisasi inner child, normalisasi apalah. Enggak. Nah, ini nanti ada workshopnya lagi. Ya, Mbak Lis ya tadi bagaimana cara maafkan. Nah, memang ada tahapannya. Setiap orang beda ya. Ada yang bisa dengan mudah, ada yang perlu proses seminggu, ada yang sebulan. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada progres. Ya, yang penting ada progres dan tadi wasariu, segera. Jangan nunggu besok, jangan tantar, jangan aku lagi sibuk ini, nanti dulu deh, nggak usah dipikirin dulu. Nggak gitu. Ya cobalah sambil ya, diperjuangkan. Nah, kuncinya apa? Berilmu. Ilmu memaafkan tuh ada. Gitu. Ilmu meridoi keadaan, ilmu takdir ya. Nah, jadi kalau kita, ya salah satunya gini, saya gambarkan ya. Ambillah ibroh kejadian dari orang-orang sekitar atau kisah-kisah masa lalu. Kalau kita nggak bisa, ya, cepat atau lambat, Allah akan kasih ujian yang membuat kita paham. Jadi mau sukarela atau dipaksa, gitu. Kalau sukarela berarti pahami melalui ibroh kejadian-kejadian yang ada. Dan jangan lakukan kesalahan yang sama dengan orang lain lakukan. Tapi kalau masih bandel, nanti Allah kasih ujian yang persis sesuai kebutuhan biar kamu paham dengan ujian ini. Jadi kamu dapat ilmunya, dapat hikmahnya, dapat ibrohnya. Karena kemarin dengan pelajaran orang lain masih belum paham, dikasih ujian. Nah, apa mau nunggu dapat ujian? Enggak kan? Nah, ambillah ibrohnya dari yang lain, lakukan ya pemaafan itu, segera ridho dengan takdir, segera perbaiki keluarga ya. Gitu, kurang lebih begitu ya Mbak. Nanti detailnya di workshop khusus. Oke, ada yang lain? Terima kasih Mbak Dis untuk pertanyaannya dan terima kasih juga saya untuk jawabannya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, ada yang bertanya katanya Ustaz tadi dari sini. Namun Ustaz, kalau saya seringnya saat mendengarkan pengalaman orang-orang dalam berumah tangga justru lebih sering bikin overthinking Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Oke, tadi ya, slide tadi saya bilang tentang fitrah tadi, tawazun ya, keseimbangan. Ya, seperti kita berkendaraan lah ya Mbak ya, Mbak Ismi. Kita itu melihat spion belakang atau melihat samping ya, orang-orang yang di samping kita pengalaman itu kan untuk melihat bahwa kita tetap pada jalur yang benar agar tidak terjadi kecelakaan. Maka kita fokusnya tetap ke depan gitu. Jangan fokus kepada problem masalah dengan orang-orang yang bermasalah itu, jangan. Fokusnya adalah ambil baiknya, ambil ilmunya apa di situ, kemudian yang baik-baik ini jadikan amunisi kita untuk melangkah ke depan. Jadi kalau kita lebih fokusnya pada masalah jadi ketakutan, berarti ada ilmu yang harus kita upgrade. Orang kena mental dalam konteks bingung, nge-freeze ya, bahkan apa namanya, down, apa istilahnya itu, mentalnya down gitu ya, itu karena ada ketidaksiapan ilmu dengan ujian yang datang gitu. Makanya ekspresinya yang paling awal apa? Nangis. Atau kalau orang ada agak emosional menjerit ya. Wah, itu ekspresi orang-orang marah. Nah, itu tuh karena awal dari ujian ya kan. Kan ujian ditentukan dari apa? Dari hantaman di awal ya. Nah, itu indikator orang sabar itu nanti di situ kelihatannya. Nah, sebenarnya orang teriak marah dan memukul sesuatu itu sebenarnya udah terindikasi tidak sabar. Bagaimana contoh sabar itu bisa diakui sebagai sabar? Sebagaimana Rasul dapat ujian anaknya meninggal, beliau nangis saja, tapi beliau tidak sampai mukul-mukul sesuatu. Nah, termasuk masalah rumah tangga orang kita lihat, kita nggak usah ikut bersedih, kepo, berselancar, ikut komen, itu jadi bikin overthinking beneran. Komen macam-macam. Menurut aku begini, enggak. Tapi fokuslah pada tadi, ambil hikmahnya, tulis kalau perlu, kemudian kalau memang overthinking, tulis overthinkingnya. Gitu. Tulis apa aja sih yang di overthinkingin. Nanti setelah sudah selesai, udah habis nih, setelah tuliskan, antum tutup, ambil wudhu, sholat. Setelah sholat,
mungkin nanti beberapa jam kemudian atau besok baca overthinking tadi dalam kondisi yang tenang. Nah, akhirnya kita bisa lebih jernih melihat, oh ternyata kemarin saya itu posisinya lagi begini iman saya, emosi saya sehingga saya punya overthinking ini. Ketika saya memperbaiki ilmu saya, memperbaiki circle saya diskusi, ya mentor-mentor orang-orang yang di sekitar saya untuk sharing, ternyata overthinking saya nggak terjadi lagi. Maka tadi ya upgrade ilmu, upgrade circle pergaulan, atau bahkan miliki seorang mentor atau mursyid atau guru. Saya rekomendasikan tadi di seminar pranikah juga ada kurang lebih 80 orang offline. Saya bilang, saya tanya, pada punya mentor guru nggak? Pada nggak punya. Nah, kesalahan kenapa rumah tangga sekarang itu salah satunya cepat ya, adanya terjadi perpisahan bahkan di 5 tahun awal itu 80% loh. 5 tahun awal rumah tangga itu 80%-nya bercerai. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan satu guru yang dijadikan tempat untuk berislah atau menanyakan untuk mendamaikan. Nah, ini yang dilupakan banyak rumah tangga di luar sana. Nikah aja, Bu. Yang penting ada cinta, ada kerja. Enggak cukup. Ada instrumen support sistemnya harus jadi ada satu sosok atau dua sosok paling enggak. Nah, makanya dalam satu keluarga itu milikilah orang bijak nih. Kalau nggak ada, jadilah dia yang bijak. Jadi tempat curhatnya para keluarga. Dia ngasih solusi gitu. Nah, gitu ya. Jadi, udah ketangkep ya beberapa poin tadi. Ya, Liko juga begitu. Ya, Liko itu cara kita untuk circle, untuk mengupgrade gitu. Ya, kan tawasobil hak, tawasobil sober. Itu adanya di Liko. Nggak mungkin di mall. Di mall itu umumnya kompetisi. Kamu kok pakai handphone baru ya? Atau kamu pakai makin glowing ya? Pakai skincare apa? Update-nya apa? Nggak ada tawasobil hak, tawasobil sober itu. Nah, gitu ya. Jadi semoga ketangkap. Nanti kalau ada yang kurang, emang harus ada workshopnya sih gitu ya. Bagaimana teknisnya, terus treatmentnya, dan berbeda teman-teman. Antum konsul ke psikologi mungkin berbeda, enggak kayak gini. Ke psikolog ya maksudnya, yang enggak paham tentang worldview Islam. Ya artinya gini, insya Allah kita ikhtiar ya di bijak konseling ini, para konselor mentornya itu insya Allah ya sudah worldview-nya sudah minimal paham. Kalau ada apa-apa konsultasi lagi, karena tidak apa ya, memang ada target untuk tetap membuat permasalahan itu jadi selesai dengan islah ya, dengan berdamai, dengan memperbaiki, dan ujungnya outputnya di pemaafan gitu. Nah, memang panjang beda-beda kasusnya juga gitu ya. Kurang lebih gitu, mohon maaf kalau ada kurang. Oke, ada yang lain? Syukran Mbak Ismi dan Ustazah untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ini terakhir ya Ustaz, pertanyaan terakhir barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali sebelum kita tutup karena waktu sudah hampir pukul 10. Iya. Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, insya Allah cukup ya. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai ini ya Ustaz untuk materi hari ini. Mungkin ada closing statement Ustaz sebelum ditutup. Iya. Saya sering pakai ayat ini juga di closing statement ya. Tapi tak apa, memang ini penting untuk diulang-ulang ya. Ya, Allah berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, ciri khas ibadur rahman, hamba yang dirahmati oleh Allah, hambanya ar-Rahman, yaitu ketika dia berjalan atau ketika dia beraktivitas, dia haunan, dia rendah hati. Nah, rendah hati ini salah satunya dengan tadi ya, dengan mudah mengendalikan ego, memaklumi seseorang dan memaafkan, itu bagian dari rendah hati. Termasuk juga
Wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang yang menzalimi kita, menjahati kita, qalu salama. Ya, qalu salama ini aspeknya banyak. Salah satunya adalah mendoakan semoga dia dapat hidayah, atau kemudian memaafkan apa yang dia buat salah, atau membuat kata-kata yang salam. Salam ini kan asma Allah juga ya, assalam. Dan ini juga indikator hati yang selamat ya. Selain nafs al-mutmainnah ada namanya kolbun salim. Nah, kita mau kan mencapai level-level itu gitu. Nah, inilah ciri khas mentalitas seorang mukmin muslim yang sehat. Kolbun salim, nafsul mutmainnah gitu. Jadi, yuk kita Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin ya, fasilitas Ramadan ini kita kerahkan ya kekuatan kita untuk mujahadah ya, meningkatkan takwa kita, menambah ilmu kita, memperbaiki, memperindah ibadah kita, dan juga memperbaiki silaturahim kita. Ya kalau dituduh, mohon maaf ya, kadang-kadang dituduh dia kesini lagi mengemis-ngemis gitu kan, ada konflik misalnya gitu ya. Itu kan prasangka aja, ya. Tapi yang paling utama adalah mindset kita udah benar nih, bahwa kita ya salah satu yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga Aden. Surga Aden itu surga yang paling besar, bersama sekeluarga masuk itu adalah mereka yang menyambungkan silaturahim. Gitu ya. Jadi maafkan anak kita, mungkin pasangan kita atau saudara kita atau keluarga kita, siapapun, apalagi orang tua. Kalau mereka memutus, kita yang nyambung. Ya, dianggap mengemis-ngemis nggak apa-apa. Itu cuma anggapan mereka. Yang penting kan kita sama Allah urusannya. Nah, gitu ya. Qaulu salama, ya. Berikan attitude yang salim, yang selamat, yang membawa kepada kedamaian dan perbaikan. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini, mohon maaf kurang-kurang. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk materinya, untuk ilmunya. Alhamdulillah ya, webinar kali ini sudah selesai rangkaian webinar yang dimulai dari pekan kemarin dan sekarang sudah dengan pemateri kedua sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik dan lancar. Semoga apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita dan juga melapangkan hati kita untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita yang telah menyakiti. Oke, mungkin sudah kita cukupkan sekian webinar pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin live. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum.